Apa yang sebetulnya kita bisa sumbangkan, Bang, buat Ya. bangsa dan negara ini, Bang? Pertama sekali yang perlu kita sadari bahwa pemerataan ini belum rata, belum tuntas. Ya, banyak orang kaya di Indonesia ini, tapi lebih banyak orang miskin. Ah. Dan yang miskin ini saya yakin tuh kalau tidak pun 99,9% itu orang Islam. Maka tanggung jawab setiap Muslim itu mengangkat itu. Caranya secara lebih konkret apa? Kalau dia menghayati saja agamanya sebagaimana mestinya. Bang, lebih lanjut, Bang, ya. Kita sering kali, dan ini sebetulnya itu bukan dikotomi sebetulnya. Ya. Sama sekali bukan dikotomi. Mana yang saya pilih, ya? Keislaman saya atau keindonesiaan saya. Seolah-olah belakangan ini padahal di dalam, kalau saya tidak salah, mohon Bang Imad ini memperjelas nih, Bang, ya, ya, bahwa sebetulnya itu satu yang integral, satu tarikan napas, kalau nggak ada Muslim, tidak mungkin kau seorang Muslim kalau kau tidak menghormati negaramu, kan, tidak menjunjung tinggi negaramu, ya, dan sebagainya. Barangkali mungkin saya bertanya karena justru mengharapkan jawaban nih, Bang, ya. Iya. Mereka ini yang terlanjur ngomong gitu, saya pikir kurang membaca sejarah, ya. Marilah kita pelajari sejarah bangsa kita ini, ya, yang belak-belakan aja lah. Islam ini kan datangnya dari utara terhadap negara kita ini, kan dari Aceh sana, melalui pantai barat dan pantai timur Pulau Sumatera, sudah beberapa abad kemudian sampai ke Jawa ini. Dan dulu pusat perdagangan di seluruh Asia Tenggara itu kan Bandar Melaka, di mana semua kapal di sana berkumpul. Kapal dari Bugis, kapal dari Madura, kapal dari Banten, kapal daripada Aceh, kumpul sana. Orang Arab dari mulai abad ke-8 ke-9 sudah sampai juga itu. Bandar Malaka. Sudah ingat berkali Marco Polo abad ke-11 mampir di Aceh itu, dia mengatakan dalam buku catatannya bahwa dia sudah menemukan sebuah kerajaan di sana. Itu kerajaan Islam. Ya, kerajaan Pasai itu. Ibnu Battuta juga begitu. Ya. Jadi orang Arab sudah sampai ke sana sejak abad-abad sebelum abad ke-10 ke-11. Dan mereka itu sebagai orang Islam sesuai dengan pesan nabinya, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayah. Sifat orang Islam itu biasanya ingin mengembangkan agamanya di samping perbuatan apapun yang dikerjakan yang lain, berdagang sambil berdakwah gitu. Tapi mereka dalam pergaulan di kota Melaka itu dengan orang dari Jawa, dari Madura, dia perhatikan, oh ini tipe orang ini kok sama, kulitnya sama, ya, tabiatnya kira-kira sama, cuma bahasanya berbeda. Bahasa yang mana yang paling efektif kalau dipakai untuk sebagai medium untuk menyebarkan agama Islam di sini. Sebagai lingkungan franka. Lingkungan franka untuk menyebarkan dakwah Islam. Dia pikir-pikir, ya, bahasa Jawa itu yang paling kaya. Paling kaya karena vocabulary-nya banyak dan tulisannya ada dan sebagainya. Dan memang sudah tua itu umurnya bahasa Jawa. Dan dia punya strata lagi, ya. Punya. Cuma ada satu kelemahan bahasa Jawa. Dia membagi manusia menjadi kelas-kelas. Ada kelompok inggil, kelompok saudara yang tahu kan saya. Berkelas. Ini bertentangan dengan ajaran Islam. Islam itu egaliter, semuanya manusia sama. Akhirnya pilih itulah dipilihnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini miskin, vocabulary-nya sangat simple. Pada waktu itu. Bahkan tidak mengetahui affirmative sentence. Cobalah saudara baca hikayat Melayu yang lama, kan konon kabarnya di sebuah negeri entah berentah. Entah berentah ini karena tidak tahu artinya. Jadi tidak affirm bahasa Melayu itu. Dan tulisannya nggak ada. Tapi ada watak orang Melayu itu egaliter. Dia menganggap manusia ini semuanya sama. Ini yang diambilnya. Kemiskinan bahasa Melayu dihantam vocabulary bahasa Arab. Oleh karena itu saudara hitung. Kamus bahasa Indonesia itu saya jamin paling sedikit 40% kamus kita itu bahasa Arab. Kalau mau pakai metode research, kalau saudara ingin tahu, kita pakai saja Pancasila lah. Pernah saudara hitung Pancasila itu? Saya sudah pernah hitung 26 kata itu seluruh.
Dan kalau kita buang preposition kan kata penghubung yang tidak mempunyai arti kan, macam dan, yang itu tinggal 18 saja yang mempunyai arti seluruh Pancasila itu. Dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 18 ini, 8 kali ada kata yang tidak mungkin difahami kecuali mereka yang baca Quran. Adil, adab, rakyat, hikmah, musyawarah, wakil. Itu semuanya bahasa Islam. Jadi kalau dikatakan bangsa Indonesia yang mempunyai satu bahasa Indonesia itu 40% bahasa Arab. Artinya bahasa Islam. Jadi kalau orang Islam itu tidak dikatakan tidak mempunyai wawasan kebangsaan, itu orang nggak baca sejarah. Saya berani mengatakan dia ini tak baca sejarah. Nah, kalau kita kembali kepada sebelum tahun 28, Sumpah Pemuda, kan mula-mula organisasi yang berdiri, ya. Orang Jawa bikin Budi Utomo, yang masuk kan orang Jawa. Kemudian Yong Java, orang Sumatera bikin Yong Sumatera, Pemuda Sumatera. Orang Ambon. Sulawesi, Yong Ambon. Datang anak-anak murid atau orang pemuda-pemuda yang di bawah pengaruh almarhum Haji Agus Salim, pejuang kita, mengatakan Young Islamitan Bond, bersatu semua daerah kan. Semua mana yang tidak ada di situ. Itu yang melahirkan Sumpah Pemuda tahun 28 itu. Kita mempunyai satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Melayu yang didevelop oleh orang-orang Islam yang menyebarkan agamanya di seluruh Indonesia. Saya nyambung Bang, jadi sebenarnya tugas daripada katakanlah dengan tidak mengkaitkan dengan ismi Bang ya. Cendekiawan yang muslim atau muslim yang cendekiawan di dalam pembangunan bangsa ini sebetulnya besar sekali ya, sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Tanggung jawabnya besar sekali. Dan itu juga berarti barangkali Bang kalau menggunakan istilah yang saya minta maaf, kekenesan, kemanjaan itu sudah arogansi itu bukan saja sudah tidak pada tempatnya, tetapi juga itu tidak menggambarkan jiwa Islam. Ya, kan ini barangkali ya. Salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah itu sombong, kibir, arrogant. Iya. Seorang muslim tidak mungkin dia kalau yang menghayati, apalagi kalau dia tetap salat kan, tidak mungkin dia arogan kan. Setiap kali dia meletakkan dahinya ke lantai itu di hadapan Allah. Mestinya dia seorang yang sangat humble. Dan ini yang sebetulnya diharapkan ya. Betul. Sumbangan ini Bang ya. Betul. Barangkali secara lebih jelasnya lagi Bang, apa yang sebetulnya kita bisa sumbangkan? Bukan maksud saya kita dalam artian kelompok ini, tapi sebetulnya sebagai muslim dan sebagai cendekiawan, apa yang sebetulnya kita bisa sumbangkan Bang buat bangsa dan negara ini Bang? Pertama sekali yang perlu kita sadari bahwa pemerataan ini belum rata. belum tuntas. Ya, banyak orang kaya di Indonesia ini, tapi lebih banyak orang miskin. Dan yang miskin ini saya yakin tuh kalau tidak pun 99,9% itu orang Islam. Maka tanggung jawab setiap muslim itu mengangkat itu. Caranya secara lebih konkret apa? Kalau dia menghayati saja agamanya sebagaimana mestinya, setiap orang muslim itu kan wajib bayar zakat. Ya, cobalah. Kalau yang dikatakan oleh pemerintah sekarang ini yang miskin atau di bawah garis kemiskinan itu kira-kira sekarang ini berapa katanya 17 juta. Berarti yang di atas garis kemiskinan kan sudah lebih 100 juta. Kalau 100 juta aja udah diambil, kalikan 100 rupiah saja, 1 bulan itu kan sudah berapa itu. Kan sudah efektif sekali mengangkat itu. Itu sering saya kebukakan dalam khutbah-khutbah. Itu satu Bang. Ya. Tetapi barangkali menahan diri untuk tidak menjadi ria, menahan diri untuk tidak menjadi apa tuh Bang ya, istilahnya jadi ya melupakan, menginjak yang lain dan semata-mata bertepuk dada saya ini adalah dan sebagainya itu. Barangkali itu juga salah satu bentuk sumbangan kita ya Bang ya. Ya, ria ini kan kalau tadi arogansi itu ya, kiber, takabur itu memang bertingkat-tingkat perkembangan jiwa. Ini saya menyinggung psikologi itu padahal saya bukan psikolog ini. Maaf, Saudara, sebagai psikolog. Tapi ini psikologi yang saya dapat dari Al-Qur'an ya. Benihnya itu ujub. Ujub itu artinya heran.
takjub, ya. Ujub tuh orang kalau sudah kena penyakit ujub, dia heran akan kehebatan dirinya, itu ujub itu artinya. Dan inilah bunganya. Kalau tidak segera dibunuh ini bunga, dia berubah menjadi putih. Putihnya itulah ria. Ria ini sekali kan lagi show Bang, off. saya jadi Pertama sekali bunganya, ya, itulah ria. Ujub. ujub. Kalau tidak cepat sifat ujub ini dimatikan, dia akan tumbuh menjadi putih. Putihnya itu ria. Ria ini kalau tidak cepat dibunuhkan itu ya kibir. Kibir itu buahnya. Dan Rasulullah mengatakan tidak mungkin masuk surga setiap orang yang mempunyai sifat kibir walaupun sebesar darah di dalam hatinya. Kibir itu sombong, arrogant. Arogan itu, Bang. Ya. Menekannya bagaimana? Sembahyang, salat, menghamparkan kening di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita rendah. Di hadapan manusia kita merasa diri kita sama dengan yang lain. Tetapi tetap kita berusaha untuk lebih baik, menolong orang lain. Dan kebaikan tadi diukur dengan what can I do for others. Itu yang menentukan ukuran kebaikan Anda. Itulah keywords ya. Iya. Itu salah satu kunci. Iya. Kalau cuman saya lebih baik hanya untuk saya sendiri, saya kira seperti yang Abang bilang tadi itu sama sekali bukan ciri keislaman. Tujuan keislaman. Ya. Apalagi Bang ya, yang mungkin ada waktu 1 menit yang terakhir yang ingin Bang Imad garis bawahi. Itu memanfaatkan ilmu, kalau dia seorang cendekiawan, memanfaatkan ilmu yang ada padanya itu untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa keseluruhannya, bukan kesejahteraan dirinya sendiri saja, kesejahteraan bangsa keseluruhannya. Apa kelemahan bangsa ini yang paling rendah, paling perlu dibantu? Itu sumber kualitasnya pendidikan. Itu maka saya lebih cenderung dari dahulu saya memusatkan perhatian saya kepada pendidikan. Karena itulah kuncinya dan buahnya barangkali baru satu generasi mendatang, tapi yang jelas tidak akan punah. Ya memang sama dengan menanam durian. Ya. Nenek kita menanam durian bukan untuk mereka, tapi untuk anak cucunya. Inilah pendidikan. Ya.